Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama cerita-cerita kampung Betawi yang terjadi, yang saya kulik dari berbagai peristiwa. Mengingat sudah masuk pilkada di 2024 ini, saya juga ingin bercerita tentang kejadian di saat pilkada tempo lalu. Jadi ceritanya Sarip yang menjadi koordinator di tingkat kecamatan begitu getol, dan anak buahnya di masing-masing kelurahan diminta bantu salah seorang calon gubernur yang akan bertarung di pilkada. Sarip selintas mendengar bahwa ada bantuan dalam bentuk perolehan suara. Jadi caranya tidak dibagi duit begitu saja. Calon pemilih ini dikumpulkan KTP-nya, dicatat dan dijanjikan akan mendapatkan rekening baru di bank pemerintah DKI tentunya. Masing-masing nanti mendapatkan saldo pertamanya 500.000 dengan catatan jika saat pemilihan jeblok karena ada kecurangan di kalangan pemilih, maka rekeningnya akan diblokir. Tentu saja khususnya mama setuju. Pikirnya pendek, nggak apa-apa. Gua dapat 500.000, kelar coblosan, gua ambil aja semua. Kan sama juga gua dapat duit. Akhirnya kesepakatan ini ditetapkan secara kebersamaan oleh masing-masing koordinator kelurahan. Cukup banyak, ada lebih dari 300-an orang dari sekitar 5 kelurahan. Jika dibanding dengan jumlah TPS itu masih kecil targetnya, tapi tentu saja Sarip yakin bahwa ini juga sebuah prestasi. Ini kan ekstra strategi, karena strategi umum juga dijalankan dalam perolehan suara. Ini kan merayu emak-emak supaya mau nyoblos. Jadi setelah dikumpulin KTP, dikasih stiker atau gambar tata cara mencoblos calon jagoannya. Pada hari yang ditentukan, dari sekitar 300-an calon pemilih oleh koordinator kelurahan dipecah dua, masing-masing sekitaran 150. Rombongan pertama dibawa ke kantor bank. Sarip dampingin. Sudah dikoordinasikan dengan pihak manajemen bank. Tapi Sarip lupa, duitnya dari mana? Kan mesti dikasih kontan, kemudian duit itu dimasukkan ke rekening. Rupanya Sarip tidak diberikan cara itu. Alhasil emak-emak nih ketika nyodorin KTP dan sebagainya, ditanya, "Ibu mau nabung pertama berapa?" Loh, saya kan hanya tanda tangan aja, nanti yang ngurus duitnya tuh orang lain. Oh, nggak bisa, Bu. Minimal 100.000 Ibu masukkan. Kalau ada tambahan, itu akan masuk otomatis, Bu. Jadi duit Ibu. Apaan? Gile nih si Sarip. Masa gua suruh nalangin dulu 100.000? Yang bener aja. Apa iya begini caranya? Jangan-jangan dia nipu nih. Ntar pakai duit gue sendiri 100, terus pas habis pemilu
nggak ada tuh duit yang 600.000. Nggak bisa nih, nggak bisa, gue nggak suka. Akhirnya ributlah di kantor bank, emak-emak segala macam, diarahkan oleh satpam. Kemudian ada omongan dari manajer kantor cabangnya, begana. Wah, rame nih urusan ini. Mau kayak gile nih si Sarip, kata emak-emak. Dia nyuruh kita nabung yang mestinya duit dia ya gimana ya? Gitu akhirnya. Cuman Karjo kebetulan memang kepengen bikin rekening, dia keluarin duit 100.000. Jo, apa-apaan lo, kata emak Salamah. Udah deh bu, ini urusan saya pribadi. Bingung lo. Karjo nggak peduli, akhirnya dia tetap nabung, dicatat segala macam, dapat buku tabungan. Lainnya bubar sambil ngedumel. Sarip mendengar itu ngumpet, dicari nggak ketemu. Akhirnya ketika ketemu Sarip, dimaki-maki lah Sarip. Rip, lo yang bener aja. Masa lo suruh gua nabung, lu kayak salesnya bank, padahal lu kan tim ses. Lu yang bilang bakal mau ngasih duit buat kita 500.000, tapi lewat tabungan. Gua sodorin KTP nggak boleh, gua kudu setor 100.000. Sebenarnya nih ya, gua mau nanya sama lu Rip, lu tim ses ini bener-bener serius mau menangin jagoan lo pakai cara kayak gini, atau emang lu pengen nipu? Jangan-jangan tim ses lu sama jagoan lu emang cuma nipu, pengen dapat suara gratis. Enggak deh, enggak kalau begini caranya. Mendingan gue cari yang konkret, yang kontan aja deh. Nggak bisa kok, besok deh, besok lagi, besok apa? Mana duitnya? Gue yang bawa, gue yang turun lagi. Belum ada po, ntar saya langsung dikirim dari tim ses utama. Langsung saya bawa ke bank, nggak bisa. Lo nipu, tahu nggak lo? Tim ses lo nipu, jagoan lo nipu, ya. Udah deh, gue biar kata 100-200.000, mendingan gue coblos yang lain, paham nggak lo? Ya, nipu sih nipu, yang bener Rip. Lo sih sama orang kenal, sama tetangga, mau saudara begini, kagak bener, ya. Lo nih lo kasih tahu tuh tim ses lo jangan janji apa-apa deh. Janji yang segini aja nggak becus, apalagi nanti yang lo kampanye begana ya. Satu, gue catet nih, ini bukan cari nabung, ini bukan cari dukung, tapi lo mau nipu duit gue yang 100.000. Enggak deh, mendingan gue pakai sendiri, ya. Akhirnya Sarip lemes. Dia lapor ke tim ses, malah disalahin. Nasib Sarip emang apes. Akhirnya dia dicoret dari tim ses itu karena dianggap nggak mampu mempengaruhi, sementara uangnya belum turun. Ya, apa nampung, apa nipu, menangin calon gubernur. Itulah kisah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan manfaatnya ada buat semua, bahwa dunia yang demikian brengsek, politik transaksional, dan orang dipengaruhi dengan uang. Makanya besok yang mau ikutan pemilu, pilkada, pakai hati nurani deh ya. Makanya jangan mau dijanjin apa-apa. Jangan sampai disuruh nabung padahal cuma ditipu. Begitulah saudara-saudara sekalian cerita di masa pilkada beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Mudah-mudahan cerita ini bisa disimak penuh hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.